setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada, salam dalam kasih Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 31 Agustus 2025, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-22. Renungan kali ini akan dibawakan oleh Opa Anton Bele dari Kupang dengan tema yang terhormat. Renungan ini berdasarkan bacaan Injil menurut Lukas pasal 14 ayat 1, 7-14. Selamat mengikuti. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, dimanapun saja berada, kita sekarang tiba pada tanggal 31 Agustus, hari Minggu, dan ini hari Minggu biasa yang ke-22. Injil diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dan ayat 7-14. Saya bacakan kutipannya saja, yaitu, kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu, engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih Allah pada kita,
Yang terhormat, kita merenungkan tentang sapaan ini, yang terhormat. Para sahabat terkasih, dalam pesta apapun saja, biasanya orang yang disapa yang terhormat itu yang paling tinggi, dan itu duduk di depan. Dan dia juga mengangguk-angguk, lalu tuan pesta yang memberi hormat juga mengangguk kepada yang dihormati itu sambil berkata, yang terhormat. Para sahabat terkasih, kita memang suka sekali yang disapa yang terhormat. Ya, luar biasa toh. Nanti mata banyak orang tertuju kepada kita. Oh, ini yang terhormat ya, yang terhormat. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa jangan cari tempat yang terhormat kalau itu bukan tempatmu. Sebab jangan sampai orang pindahkan engkau dan bilang, ya ini ada orang yang lebih terhormat, jadi silakan pindah ke tempat yang lebih rendah. Dan di sini mulai kalimat inti dari Tuhan Yesus, yaitu siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kalau rendahkan diri, ditinggikan dan disapa yang terhormat. Tetapi kalau sudah tinggikan diri, diturunkan dan yang tidak terhormat, malu. Ini hal yang biasa. Tuhan Yesus mengingatkan kita, kalau duduk di tempat yang lebih rendah, lalu kemudian ditinggikan, itu lebih terhormat daripada cari-cari tempat yang terhormat kemudian diturunkan. Dalam hidup ini, teman-temanku, itu Tuhan Yesus ajar kita supaya rendah hati. Itu maksudnya apa? Kita menghormati orang lain. Dan kalau menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan semua itu pada tempatnya. Kalau seandainya kita mulai muncul di mana-mana, jalan juga lihat langsung ke langit saja dan tinggikan diri, bahaya. Itu nanti pada saatnya tiba-tiba kita tersandung pada suatu kejadian dan semua yang terhormat itu hilang. Jadi jangan banggakan diri, sebab kita ini sering suka membanggakan diri, membuat diri itu terhormat dan apa segala macam, di mana-mana suka dihormati, tanpa sadar bahwa diri kita itu adalah orang biasa. Orang lain lebih terhormat, hargai orang lain lah. Jadi dalam hidup ini jangan anggap diri itu paling hebat. Tiap-tiap diri kita itu ada kelebihan dan kekurangan. Karena itulah jangan menonjolkan diri bahwa saya ini lebih, saya ini hebat, saya ini apa segala macam. Cerita itu dia yang paling hebat, diri yang paling hebat. Itu berbahaya. Dalam pergaulan biasa-biasa, hormati orang, hargai orang. Dan dengan demikian orang akan hargai kita. Sehingga Tuhan Yesus katakan bahwa di pesta pun jangan cari tempat duduk yang lebih terhormat sebelum dipersilakan dengan betul. Begitupun itu satu perumpamaan, tetapi maksudnya dalam hidup harian dimanapun saja kita merendahkan diri, menghargai orang lain. Dan dalam keluarga juga kita sebagai bapak keluarga jangan menganggap diri paling hebat sampai memerintah istri dan anak-anak suka-suka. Kalau sebagai seorang ibu keluarga hormati suami dan anak-anak, hormati dalam arti mengasihi. Dan kita sebagai orang tua, bapak mama, menghormati anak, itu maksudnya apa?
menghargai mereka, memberi pendidikan yang benar, dan melihat bahwa setiap anak itu adalah ciptaan Tuhan. Dia berharga di hadapan Tuhan, dalam arti ada harga dirinya. Kita menghargai itu. Lalu kita juga di masyarakat tampil, jangan terlalu pusing dengan jabatan. Saya ini kenal atau tidak, saya ini begini. Ya teman-temanku, kita sebagai orang-orang sahabat Monsinyur Gabriel Manek, teladanilah Monsinyur Gabriel Manek. Dia itu orang yang rendah hati. Malahan dia suka bergaul dengan orang-orang sederhana. Dan orang-orang yang berpenyakit sampai penyakit kusta pun dia pergi bergaul, menghargai. Ini teladan. Sehingga Injil hari ini memberikan kita satu pelajaran yang sangat bagus. Merendahkan diri dalam arti menghormati orang lain. Sehingga dengan itu Tuhan Yesus katakan bahwa itu kalau membuat diri itu orang yang rendah hati dan apa, nanti akan diangkat menjadi orang yang terhormat. Dan hidup ini sementara, teman-temanku. Usia kita ini panjang atau pendek, entah mau berapa tahun atau berapa puluh tahun atau apa, itu tidak ada soal. Tetapi membuat diri itu terhormat selama hidup. Dan itulah yang menjadi jaminan untuk menjadi orang, jiwa yang terhormat di hadapan Tuhan sesudah hidup di dunia ini. Ini inti dari pesan Injil hari ini. Dalam hidup di dunia ini, hormati orang lain. Dengan itu engkau dihormati. Dan kalau dihormati demikian secara wajar, ganjarannya, hadiahnya ialah hidup abadi, itu menjadi orang yang terhormat. Dan kita punya sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Dia hamba Allah. Dia sudah dihormati oleh Tuhan atas jasanya. Dia karena begitu rendah hati di dunia, maka selama hidupnya itu dia menghormati Tuhan. Dan dia punya doa itu, katakan bahwa Yesus Kristus anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Doa ini, kutipan ini harus menjadi pegangan kita. Kita hidup di dunia ini untuk Yesus, terang dunia, dan mari kita jadi terang. Dan dengan itu kita dihormati. Kita adalah orang yang terhormat. Dengan secara wajar bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan itulah kita mendapat penghargaan dari sesama, terutama dari Tuhan. Tuhan, terpujilah Dikau yang memberikan kami kehidupan yang terhormat, dan kami menjaga kehormatan itu. Dan kami mau meneladani hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek. Dia terhormat, dan sekarang ini dia berbahagia di surga. Kami mau meneladani dia. Hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek, doakan kami. Bunda Maria, doakan kami. Dan Tuhan Yesus, terimalah kami dalam kerajaan-Mu. Kami pun sebagai orang yang dihargai, diberi tempat oleh Dikau sendiri. Tuhan, terima kasih. Amin. Para sahabat anggota komunitas sahabat Monsinyur Gabriel Manek SMGM, kita yakin hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek mendoakan kita dalam pesiaran kita di dunia ini. Bunda Maria menghantar kita ke tempat yang terhormat di sisi kanan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengan tekun berdoa agar proses beatifikasi hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek berjalan lancar sesuai dengan rencana Tuhan. Amin.